Alasan kenapa lu nggak percaya diri ya jawabannya simpel aja. Karena lu meremehkan dan meng-underestimate kemampuan yang lu punya gitu. Oke, let's say lu pengen deketin cewek kan, ceweknya ini cantik banget, tapi ya lu tuh nggak percaya diri gitu. Karena lu masih mandang diri lu sebagai seseorang yang value lu itu masih rendah dan kemampuan lu untuk mendekati cewek dan ngobrol sama dia, lu masih mandang rendah gitu. Kalau lu itu belum mempunyai kemampuan yang sepadan untuk lu perform gitu. Dan ya udah akhirnya apa lu ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri lu. Ini kepercayaan diri itu kan konteksnya banyak kan. Antara lu kepercayaan diri mengambil resiko, kepercayaan diri lu untuk memulai sesuatu atau bahkan public speaking di depan orang banyak. Ini gue bakal ngambil kepercayaan diri itu dari segi kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya proses pembentukan kepercayaan diri lu itu dibentuk oleh dua hal. Pertama itu dari segi pola pikir, kedua itu dari pencapaian. Lu nggak bisa memalsukan yang namanya kepercayaan diri gitu. Jadi kalau misalkan lu itu sekarang ngerasa cupu banget, ya cupu lah gitu, si kutu buku gitu yang di film-film. Dan ya udah lu ngerasa nggak percaya diri gitu menjalani hidup karena ya mungkin lu itu insecure, self esteem lu itu rendah banget. Dan untuk menghilangkan rasa insecure itu, pertama lu harus bersyukur, kedua ya lu harus bisa mengubah kekurangan lu itu gitu. Jadi kebanyakan manusia tuh nggak percaya diri ya karena mereka insecure dan insecure ini disebabkan karena mereka kekurangan dari dalam diri mereka. Kepercayaan diri itu nggak cukup dibentuk dengan melalui mindset, tapi harus ada aksi nyata untuk mengubah diri lu sendiri gitu. Gua dulu yang masih dibilang bad looking gitu, nggak enak dilihat, dibandingin gue sekarang, ya pasti gue jauh lebih percaya diri sekarang kan karena value gue dari segi penampilan gue, dari segi pola pikir gue itu lebih maju dibandingin sebelumnya. Jadi dulu bisa menganalisa kalau ya value itu adalah salah satu hal penting dalam percaya dirian gitu. Jadi kalau lu nonton video-video motivasi kepercayaan diri, kalau percaya diri itu dari mindset dan which is 100% nggak salah itu dari segi mindset. Tapi kalau lu nggak punya aksi nyata kepada diri lu sendiri untuk mengembangkan aspek-aspek yang lu harus kembangkan dari segi personal development lu, ya itu sama aja bullshit gitu. Jadi di sini kita bakal deep down lebih dalam. Jadi gimana sih cara lu kayak bener-bener bisa percaya diri gitu. Percaya dirinya nih kayak bertahan lama dari segi jangka panjang, jadi nggak cuman jangka pendek. Let's say lu percaya diri karena lu self affirmation di kaca. Lu self affirmation di kaca kalau oh gue percaya diri banget, gue adalah orang yang high value male. Tapi lu sendirinya aja kayak cupu gitu. Tapi lu sendirinya itu nggak pernah aktif sama diri lu sendiri yang bisa mencerminkan kalau lu tuh high value male. Jadi di sini kita bakal nge-breakdown lebih dalam gimana lu bisa mendapatkan kepercayaan diri secara jangka panjang. Tentu aja kepercayaan diri itu dikorelasikan dengan yang namanya self esteem atau harga diri. Jadi kalau misalkan lu ngerasa itu harga diri lu tuh rendah banget, lu nggak punya value dan lu nggak percaya diri, ya lu berhak mendapatkan itu gitu loh. Ya karena lu belum pernah working on yourself sama sekali. Oke, jadi setiap manusia itu punya kekurangan yang nggak bisa diubah dan kekurangan yang bisa diubah. Kita sebagai seorang pria tuh nggak bisa nyalahin situasi kita, kondisi kita apapun yang dimana itu nggak bisa yang dimana itu di luar kontrol kita gitu loh. Jadi kita harus taking responsibility di satu hal yang kita bisa kontrol. Kayak misalkan penampilan fisik kita, physical health, mindset, pola pikir, dan yang kelima itu bagaimana cara lu berinteraksi atau vibes lu gitu. Ingat, kepercayaan diri itu dibentuk melalui pencapaian dan kerja keras, bukan melalui ya nggak salah sih self affirmation bisa ngebentuk kepercayaan diri, tapi itu nggak bakal bertahan lama, gue jamin. Jadi setelah lu itu improving diri lu dari berbagai macam aspek, oke, jadi kalau misalkan lu mau percaya diri yang secara long term, lu harus bisa ngeluarin effort kepada diri lu sendiri. Lu harus bisa disiplin, konsisten untuk agar value lu itu lebih bisa meningkat gitu. Dari cara lu ngobrol, cara lu berinteraksi dengan orang itu gimana, vibes lu, pembawaan lu itu apakah enjoy going atau enggak, apakah have vibes lu tuh awkward, ya itu dengan cara apa? Dengan cara ya latihan. Gue gak bakal sepede di depan kamera ini ngobrol. Kalau gue dulu gak pernah ngobrol di depan kamera. Gue dulu mulai bikin konten itu sejak gue kelas 4 bahkan. Dan kalau gue gak pernah bikin konten, ya gue gak bakal sampai titik dimana gue selancar ini ngobrol gitu ya, walaupun sampai ada kekurangan. Lu tau gak, kepercayaan diri gue itu kontribusinya 85% itu terbentuk melalui gym atau olahraga atau angkat beban. Jadi gue dulu kan cungkring, kurus banget ya, lu tau lah kepercayaan diri tuh pasti nggak jauh dari yang namanya fisik. Jadi gue ngerasa insecure banget sama hidup gue ngerasa nggak ada cewek yang mau deketin gue, dan bahkan orang-orang teman-teman gue tuh sering ngeremehin gue gitu karena ya badan gue yang kecil ini, badan gue yang cungkring ini. Jadi gue kayak direndahin melalui mata mereka gitu loh. Jadi mereka tuh kayak julid gini, mandang gue karena badan gue masih kurus banget waktu itu. Dan ya udah, akhirnya apa, gue take action sama diri gue sendiri. Gue nggak menyalahin situasi apapun, gue masih punya kontrol sama diri gue sendiri, dan akhirnya gue take action dengan cara nge-gym. Dan mulai proses gym itu kan bukan zona nyaman gue. Akhirnya gue keluar dari zona nyaman. Ya udah, gue mulai konsisten, gue mulai disiplin. Ada beberapa fase yang gak enak di gym, dimana ya pokoknya ketika lu udah baru mulai sesuatu kayak ada discomfort gitu, ada rasa ketidaknyamanan gitu saat lu baru mau mulai sesuatu. Let's say lu baru mulai bikin konten, lu kan pasti ngerasa gak nyaman ngomong depan kamera karena ya lu belum terbiasa. Setelah lu itu nge-gym, lu konsisten, lu bakal ngerasa percaya diri gitu. Setelah lu konsisten selama 6 bulan, 8 bulan, lu bakal ngebentuk self image yang baru, lu bakal ngebentuk kepribadian yang baru dari dalam diri lu sendiri. Oke, lu bayangin aja orang-orang yang cukring yang nggak pernah
working out, mereka nggak pernah olahraga sama sekali, mereka nggak pernah nge-gym, mereka nggak ngerawat diri mereka. Setelah mereka masuk self improvement, mereka mulai take care of himself gitu. Dia mulai nge-gym, mulai hidup sehat, mulai skincarean, mulai numbuhin brewok dan segala macamnya. Mereka mulai berelasi dengan banyak orang, mereka mulai bikin duit. Setelah mereka mulai proses itu, pasti mereka jauh lebih percaya diri gitu. Like-nya di sini bukan dari segi mindset lo, tapi juga pencapaian yang lu udah capai gitu loh. Ingat, kepercayaan diri itu dibentuk bukan melalui self affirmation, itu nggak salah. Tapi kalau lu pengen kepercayaan diri yang kayak bener-bener secara long term, ya lu harus mencapai sesuatu. Lu harus mulai mengembangkan diri lu dari berbagai macam aspek. Lu bayangin lu ditempatin dengan orang-orang yang badannya tuh muskular banget, badannya kayak berotot dan sehat gitu. Terus lu yang itu nggak pernah ngerawat badan lu sekali, dimana yang lu obesitas, makan lu tuh junk food, fast food. Kalau dikelilingi dengan mereka, pasti lu ngerasa kayak ada rasa rendah diri gitu. Lu ngerasa nggak percaya diri ngobrol sama mereka karena lu ngeliat diri lu sendiri sebagai orang yang ya value-nya tuh masih rendah gitu loh. Jadi intinya kepercayaan diri itu dibentuk melalui suatu progres. Itu nggak bakal instan. Ya kalau dari segi mindset doang, tapi lu nggak take action sama diri lu sendiri untuk mengembangkan dan membentuk kepercayaan diri itu, dimana ya kepercayaan diri itu pasti dilihat dari harga diri lu gitu. Dan untuk mendapatkan harga diri ini, lu membutuhkan effort untuk mengembangkan dan meminimalisir kekurangan yang lu punya gitu. Ya ingat, semua manusia itu punya kekurangan, tapi kalau lu fokus kepada kelebihan lu memperdalam, lu mengasah senjata kelebihan lu untuk lu bisa improve dan juga lebih confidence. Intinya lu jangan meremehkan kemampuan yang lu punya. Lu nggak percaya diri saat lu bersosialisasi karena ya lu takut menghadapi konsekuensi yang ada gitu loh. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan diri ya lu harus berani taking a risk gitu loh, untuk berani untuk mengambil resiko. Tapi setelah lu berani mengambil resiko, walaupun itu output yang nggak bakal bagus, tapi lu udah berani mencoba gitu. Jadi inti dari kepercayaan diri, lu udah mencoba suatu hal, dan tentunya juga dengan mencapai suatu achievement atau penghargaan dari dalam diri lu sendiri karena lu udah kerja keras untuk meningkatkan value lu sebagai seorang pria. Sekian dari gua, terima kasih.